Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-6 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan bab tayammum. Baik, sekarang kita berada di poin yang ke-9 tentang syarat kedua bertayammum pada waktu sholat. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, wasani, syarat yang kedua, al-waktu. Fala yutayammamu li faridatin qabla waqtiha wala niwafilatin fi waqtin nahyi anha. Syarat yang kedua, bertayammum pada waktu salat. Ini pensyaratan waktu. Bagi mereka yang mensyaratkan waktu pada tayammum, jadi harus masuk waktu salat baru boleh bertayammum. Mereka berdalilkan bahwa ayat penyebutan tentang tayammum itu kaitannya dengan masuknya waktu salat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat. Kemudian disebutkan kewajiban wudu, kemudian disebutkan tayammum apabila tidak ada wudu, tidak menemukan air. Nah, ini dalil dari sebagian ulama. Dan ini dibangun di atas satu pembahasan. Apakah tayammum itu hal yang membolehkan pelaksanaan salat, atau dia adalah hal yang mengangkat hadat tersebut. Ini dasar permasalahannya. Jadi bagi siapa yang berkata bahwa tayammum adalah hal yang membolehkan untuk sholat saya, mereka syaratkan tayammum itu harus pada waktunya, sebab dia pemboleh saya. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, pembolehannya dengan tayammum. Iya. Dan pendapat yang kedua, walaupun ada 3 pendapat sebenarnya, saya hanya menyebutkan 2 pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tayammum itu mengangkat hadas. Pengangkatan sementara sepanjang belum ada air. Sepanjang belum ada air. Iya. Dan ini pendapat lebih dekat, lebih kuat. Karena hadits-hadits yang menjelaskan atau tentang ayat tayammum, ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fatayammamu sa'idan tayyiban." Bertayammumlah kalian dengan sa'id yang baik. Kemudian dikatakan, "Walakin yuridu liyutahhirakum." Tapi Allah hendak mensucikan kalian. Maka di ayat ditegaskan bahwa tayammum adalah hal yang mensucikan. Kalau begitu, dia mengangkat hadas, pensuci. Walaupun sementara, sebatas belum ada air. Dan lebih tegasnya lagi hadits Abu Dzar yang dihasankan dari seluruh jalan-jalannya. Rasulullah bersabda, "As-saidut tayyib wudu'ul muslim." Said yang baik adalah wudunya seorang muslim. Wa illam yajidil ma'a 10 sinin, walaupun dia tidak menemukan air 10 tahun. Jadi disebut sebagai wudu seorang muslim. Walaupun tidak dapat air berapa? 10 tahun. Ya, karena itu yang benarnya di sini bahwa syarat yang kedua di sini yang disebut oleh Ibnu Qudamah tidak mesti. Jadi tidak harus seorang bertayammum, misalnya dia ingin sholat duhur. Ya, nanti masuk waktu duhur baru dia bertayammum.
Kalau dia tahu tidak ada air nanti dari di sholat duhur sampai masuk waktu asar tidak ada air, dia ingin bertayamum sebelum duhur, tidak ada masalah. Iya. Baik. Kemudian apa konsekuensi dari permasalahan waktu ini? Ini ada konsekuensi lainnya ya, cabangnya. Ya. Ini pembahasan kita yang berikutnya, pembahasan yang ke-10. Konsekuensi persyaratan bertayamum pada waktu sholat. Kata Ibnu Qudamah, fala yatayammam li fardhatin qabla waqtiha. Jadi anda boleh tayamum untuk sholat wajib sebelum waktunya. Ini konsekuensinya. Yang kedua, wala linafilatin fi waqtin nahyi anha. Dan juga tidak boleh dia bertayamum untuk sholat sunnah. Ya. Untuk sholat sunnah pada waktu yang dilarang baginya. Nah, jadi dari penjelasan waktu ini menunjukkan bahwa penulis memandang tayamum karena terikat waktu, persyaratan waktu, dia hanya dibolehkan pada sholat nawafil yang mutlak saja. Adapun nafilah yang berada di waktu terlarang tidak diperbolehkan untuk bertayamum. Ya, dan ini pendapat penulis dibangun di atas persyaratan waktu. Dan telah kita terangkan bahwa yang benarnya tidak disyaratkan. Ya. Waktu ini bahkan tayamum itu sama kedudukannya dengan wudu. Dia mengangkat hadas dengan pengangkatan sementara. Mengangkat hadas dengan pengangkatan sementara. Karena itu kalau misalnya dia ingin masuk masjid, kemudian bertayamum untuk sholat tahiyatul masjid, di waktu terlarang setelah asar misalnya, dia masuk masjid, tayamum untuk sholat tahiyatul masjid, tidak ada masalah. Ya. Karena Nabi memberikan ketentuan umum, bolehnya tayamum, walaupun tidak menemukan air selama berapa? 10 tahun. Ya, ini pendapat bahwa tayamum itu mengangkat hadas sementara. Ini madhab Hanafiyah dan salah satu riwayat di madhab Imam Ahmad. Ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh bin Baz dan selainnya. Syekh Ibn Utsaimin dan selainnya. Baik. Selesai sudah pembahasan yang ke-10. Pembahasan yang ke-11 tentang syarat ketiga. Yaitu harus ada niat. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, as-salisu an-niyah. Syarat yang ketiga adalah niat. Iya. Jadi syaratkan dalam tayamum dia meniatkan. Iya. Disyaratkan meniatkan. Dan tentunya pensyaratan di dalam niat ini diambil dari ketentuan umum di dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sebenarnya akar pembahasan ini mirip dengan sebelumnya ya. Mirip dengan sebelumnya. Nah itu di sini Ibnu Qudamah sebutkan dua pembahasan sebagai konsekuensi dari pensyaratan niat. Di pembahasan yang ke-12 yang kita sebut hukum orang yang bertayamum untuk sholat sunnah, kemudian dia menggunakan tayamumnya untuk sholat wajib. Jadi dia tayamum dengan niat sholat sunnah. Apakah tayamum ini boleh dia pakai untuk sholat wajib? Iya. Kalau dia katakan bahwa tayamum itu hanya pemboleh sholat, berarti dia tayamum untuk sholat itu saja. Kalau dia melakukan sholat sunnah, dia tayamum untuk sholat sunnah itu saja. Kalau dia ingin sholat wajib, maka dia harus tayamum untuk sholat wajib. Ya, karena sebelumnya belum dia niatkan. Dan telah kita terangkan ya bahwa pendapat itu lemah. Karena itu yang benarnya bahwa seorang yang sudah bertayamum, dengan satu kali tayamum, dia boleh pakai untuk sholat sunnah, boleh dia pakai untuk sholat apa? Untuk sholat wajib. Diperbolehkan. Iya. Baik. Demikian pula di pembahasan yang ke-13, hukum orang yang bertayamum untuk sholat wajib.
kemudian menggunakan tayamumnya untuk sholat wajib lain atau sholat sunnah. Kata Ibnu Qudamah, wa in tayammama li fariidatin falahu fi'luha wa fi'lu ma syaa min al-fara'id wan nawafil hatta yakhruju waqtuha. Ini sebaliknya, kalau dia tayamum untuk sholat wajib, ya, kemudian masuk ada kewajiban sholat lain terhadap dirinya, dia lakukan sholat yang lainnya, sholat wajib lain, atau dia lakukan sholat sunnah setelah itu, ya, tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Dan ini juga sebenarnya apa yang disebut di sini, ini sudah benar ya, dari cabang permasalahan. Cuma akar masalahnya tadi, apakah tayammum mubih bis salat atau dia rafi' lil hadas, apakah pemboleh dalam salat atau mengangkat hadas, ini yang merupakan pokok masalah. Dan telah kita terangkan bahwa tayammum, iya, adalah hal yang disyariatkan apabila tidak ada air dan dia mengangkat hadas sementara. Mengangkat hadas sementara. Baik. Jadi saya simpulkan di sini bahwa tayammum tidak disyaratkan seorang itu syah tayammumnya kalau sudah masuk waktu sholat yang akan dilakukan. Dan juga tidak disyaratkan ada kesamaan atau mengikutkan sholat di dalam niat. Sebagaimana wudu, saya misalnya berwudu untuk masuk masjid baca Quran di jam 8 pagi, saya duduk di masjid sampai duhur. Masuk waktu sholat wudu saya belum batal. Apakah wudu ini boleh saya pakai untuk sholat duhur? Jawabannya boleh. Karena saya berada di atas wudu yang Allah perintah dengannya. Dan wudu ini boleh dipakai untuk apa? Untuk melakukan sholat. Demikian pula tayammum, dia adalah pengganti dari wudu. Sepanjang tidak ada air. Maka satu tayammum boleh dipakai untuk beberapa sholat. Iya. Satu tayammum boleh dipakai untuk sholat wajib dan sholat sunnah. Atau sholat sunnah dahulu, kemudian sholat apa? Sholat wajib. Nah, ini pendapat yang lebih kuat di dalam masalah ini. Walaupun Ibnu Qudamah rahimahullah di buku ini memiliki pendapat yang lain. Iya. Kemudian syarat yang keempat, ini di pembahasan yang ke-14, syarat keempat menggunakan tanah. Ya, jadi Ibnu Qudamah syaratkan tayammum hanya boleh menggunakan apa? Tanah. Kata beliau ar-rabi' at-turab. Yang keempat adalah apa? Menggunakan tanah. Baik. Kenapa Ibnu Qudamah membatasi menggunakan tanah? Padahal di ayat lafadznya umum. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Bertayamumlah dengan sa'id yang baik. Ingat ya kata sa'id, segala lapisan tanah yang paling atas di atas muka bumi. Masuk di dalamnya tanah, masuk pula selain tanah. Pasir, kapur, ya, dan selainnya. Yang jelas dia di lapisan paling atas. Karena itu tidak terbatas pada turab. Tidak terbatas pada apa? Pada tanah. Tapi kenapa Ibnu Qudamah membatasi pada tanah? Ya. Karena Nabi SAW bersabda, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan telah dijadikan bumi itu sebagai masjid dan pensuci. Ya, lebih spesifik lagi, riwayat Muslim di hadits Hudzaifah, wa ju'ilat lana turbatuha tahura. Dijadikan tanahnya sebagai apa? Pensuci, pakai turbah. Tanah. Nah, karena itu Ibnu Qudamah membatasi pada tanah. Cuma ini pembahasan dalam ilmu usul fikih. Ya. Apakah ayat yang sifatnya umum ini bisa ditaksis dengan hadits tersebut? Ya. Boleh ditaksis dengan hadits tersebut? Ini yang menjadi titik permasalahan sebenarnya. Dan Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti punya pembahasan yang bagus di Adwaul Bayan. Beliau melemahkan pendapat orang yang membatasi pakai tanah saja. Seperti Ibnu Qudamah di sini membatasi pakai tanah. Beliau lemahkan pendapat itu.
Sebab apa yang terkandung dalam hadits Jabir dan hadits Hudzaifah tentang tanah itu dijadikan sebagai pensuci bagi kita, itu datanya fi ma'rad al-imtinan, di posisi menyebutkan minnah, menyebutkan apa? Keutamaan. Dan itu tidak cocok di dalam mengkhususkan konteks ayat yang umum. Ya, bukan lafaz untuk mengkhususkan. Dan ini sisi maksud pendalilan yang kuat. Ya, karena itu yang benarnya bahwa tayammum ya boleh apa saja dengan segala hal yang paling segala lapisan yang paling atas di atas muka bumi. Apa itu tanah, kapur, pasir, ramal atau yang semisal dengannya. Ya. Walaupun tidak diragukan kalau dia memakai tanah itu lebih apa? Lebih selamat dan lebih terjaga dari silang pendapat. Lebih terjaga dari silang pendapat. Baik. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa tanah itu yang paling afdalnya ya, paling hati-hatinya. Hanya saja tidak terbatas pada tanah. Kalau misalnya seorang berada di sebuah gunung dan yang ada di situ cuma kapur, maka dia boleh tayammum pakai kapur. Dia berada misalnya di daerah pantai, tidak ada tanah, yang ada cuma pasir, maka dia boleh bertayammum dengan apa? Dengan pasir. Dia berada di lembah misalnya, di padang pasir, dia pakai rimal, maka tidak ada masalah pakai rimal. Iya. Jelas ya? Sebab itu yang paling tinggi, paling atas dari lapisan bumi. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan ketentuan tanah yang digunakan. Dan ini pembahasan kita yang ke-15. Ketentuan seputar tanah yang boleh digunakan untuk bertayammum. Kata beliau, "Fala yutayammamu illa biturabin tahirin lahu gubar." Tidak boleh tayammum kecuali dengan tanah suci memiliki debu. Memiliki apa? Debu. Ya, tentang tanah sudah kita jelaskan ya, nah, harus terbatas pada tanah. Tentang suci, ya betul ini syarat yang dimaklumi. Ya. Karena tayammum dengan tanah ini adalah pengganti dari bersuci dengan air. Dan pada air itu disyaratkan dia harus apa? Dia harus bersih dari najis, air yang suci, bukan air yang najis. Nah, bukan air yang najis. Maka demikian pula disyaratkan pada tanah yang dipakai bertayammum. Lahu gubar, dia memiliki debu. Dan ini berdasarkan hadits Ammar bin Yasir, Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul ke bumi dengan kedua tangannya, lalu meniup pada tangannya. Ya, kalau ditiup berarti ada debu atau tidak? Ada debunya ya. Baik. Maka ini dalil tentang adanya debu pada tanah tersebut. Iya. Baik. Kalau dia tanah, ada debunya. Ya, di dalam hadits Ammar. Tapi pensyaratan, kalau masalah apakah dia syarat, ya, mesti harus ada debunya. Ya, jawabannya kalau di ketentuan ayat dibatasi pada as-sa'id at-tayyib. Ya. Dan tidak dikhususkan pada sesuatu yang mesti ada tanahnya atau mesti ada debunya. Ya, karena itu kalau sudah terkandung di dalamnya, ya, maka sudah dipakai lapisan yang paling atas dari muka bumi dipakai bertayammum, maka itu sudah cukup insyaallah taala. Kalau ada debunya itu mungkin akan lebih afdal dan lebih utama. Selesai sudah pembahasan yang keberapa? Ke-15. Kemudian pembahasan yang terakhir, hal-hal yang membatalkan tayammum. Kata beliau rahimahullahu taala, wa yubtilu at-tayammuma ma yubtilu taharatal ma. Tayammum itu menjadi batal. Ya. Dengan segala hal yang membatalkan
pensucian dengan air. Sudah berlalu bersama kita pembatal-pembatal wudu. Jadi maksudnya segala pembatal wudu, segala pembatal mandi, itu juga adalah pembatal apa? Pembatal tayammum. Jadi apa saja yang membatalkan wudu, membatalkan mandi, maka itu adalah pembatal apa? Pembatal tayammum. Dan ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat. Iya. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qudamah, wa khurujul waqt. Dari hal yang membatalkan tayammum adalah keluarnya waktu. Keluarnya waktu. Ya, dan ini masalah apakah batal tayammum dengan keluar waktu atau tidak, lagi-lagi akar permasalahannya kembali kepada apakah tayammum itu mubih lis shalah atau rafi' lil hadath. Itu akar permasalahannya. Ibnu Qudamah pendapatnya sudah berlalu. Pendapat beliau apa tadi? Mubih atau rafi' lil hadath? Ya, beliau berpendapat mubih lis shalah. Hanya pembolehan saja. Jadi pembolehan untuk salat tayammum. Kalau sudah keluar waktunya berarti batal tayammumnya. Ini pendapat Ibnu Qudamah. Ya, dan telah saya tegaskan tadi bahwa yang benarnya tayammum itu mengangkat hadat sementara. Iya. Jadi walaupun sudah keluar waktu, tayammumnya tidak batal. Tayammumnya tidak batal selama belum ada air. Selama belum ada air. Ya, dan ini insyaallah taala pendapat lebih kuat. Baik. Kemudian yang ketiga dari pembatal tayammum, kata beliau wal qudratu 'ala isti'malil ma'i wa in kana fi shalah. Kata Ibnu Qudamah, pembatal yang ketiga adalah kemampuan menggunakan air walaupun dia sementara salat. Ya, pembatal yang ketiga bila mampu menggunakan air walaupun sedang dalam pelaksanaan salat. Ya. Jadi kapan dia dapat air? Tayammumnya sudah apa? Sudah gugur. Ya. Hadits Abu Dzar, as-sa'idut thayyib tuhurul muslim atau wudu'ul muslim. Sa'id yang baik itulah wudu'nya, taharanya seorang muslim. Wa illam yajidil ma'a 10 sinin. Walaupun tidak dapat air 10 tahun. Fa idza wajadal ma' falyumissahu basyaratah. Kalau dia sudah dapat air, maka hendaknya dia gosokkan ke kulitnya. Iya. Dia gosokkan ke kulitnya. Fa inna dzalika khair. Sebab itulah yang terbaik. Jadi kalau sudah dapat air, maka dia wajib untuk apa? Menggunakan air. Iya. Jadi seorang akan sholat. Dia sudah bertayamum. Tiba-tiba dapat air. Maka tayamumnya jadi batal. Dia wajib untuk apa? Berwudu. Bahkan Ibnu Qudamah berkata, walaupun dia sementara sholat. Walaupun dia sementara apa? Sementara sholat. Dia sedang sholat. Iya. Tiba-tiba dia dengar keran air. Terbuka, jatuh air. Deras. Oh, berarti ini airnya sudah apa? Sudah mengalir. Apa yang dia lakukan? Ya, Ibnu Qudamah tegaskan di sini bahwa sholatnya dianggap batal. Dia harus memutus sholatnya kemudian apa? Berwudu. Lalu sholat. Ya. Kalau dia sudah sholat misalnya. Dia sholat. Ya, tasyahud akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ada air. Bagaimana? Dia ulangi lagi sholat? Jawabannya tidak. Sebab ini dia sudah sholat sebagaimana yang diperintah. Dengan taharah. Ya, dan dia sholat memang pada saat tidak ada air. Air datang setelah sholat selesai. Walaupun masih ada waktu, tidak disyariatkan dia mengulangi sholat. Karena pelaksanaan sholat dia lakukan dalam keadaan telah sempurna ketentuan dan syarat-syaratnya. Karena itu sholatnya syah, tidak perlu diulang. Ini kalau sudah keluar waktu sholat. Jelas ya? Baik, selesai sudah pembahasan tentang tayammum. Adzan dulu. Baik. Jadi saya simpulkan bahwa tayammum itu kaifiatnya adalah seorang memukulkan kedua tangannya
di atas lapisan yang teratas di bumi, tanah, pasir maupun selainnya. Kemudian dari pukulan tersebut hanya sekali saja, boleh dia tepukkan, boleh dia tiup, kemudian dia usap tangan dan kedua telapak tangan dan mukanya. Boleh telapak tangan dahulu, kemudian muka, dan boleh muka, kemudian telapak tangan. Ya. Kemudian tanah yang dipakai harus dari tanah yang suci. Itu kesimpulan di pembahasan tayamum.